Halo, Libra. Wah, Libra ya. Libra Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Libra. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Libra. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Ada yang vice versa, terbolak-balik, dan ini timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Oke, so kita lihat energi Libra dan orang yang dealing dengan Libra, siapapun ya yang ada kaitan dengan Libra. Wah, jadi di sini aku ngerasa sebenarnya ada loh sesuatu yang lebih besar itu akan hadir di kehidupan kamu berikutnya. Maksudnya ada sesuatu yang lebih besar yang akan kamu tahu ke depannya. Itu ini tentang apa ya? Mungkin ada seseorang yang pengen melakukan sesuatu sama kamu. Ada seseorang yang dia punya unek-unek, dia mau bicara sama kamu. Ada yang dia pendam selama ini. Jadi ya, dia mau melakukan sesuatu gitu. Mau komunikasi kah atau apa ke depannya. Jadi, kamu akan tahu gitu ya. Ada yang terungkap. Dan aku ngelihat ini berapa kalian ya, aku ngerasa ke depannya kehidupan kamu bisa lebih baik ini ya. Beberapa kalian subur subur secara badan kah, atau ya mudah-mudahan materi ya. Aku ngerasanya beberapa waktu ke depan ada rezeki, ada keberlimpahan yang kamu nggak nyangka gitu. Kamu ngerasanya, oh ternyata ini ya rencana Tuhan selama ini. Oh ternyata begini ya, akhirnya berujung kebahagiaan. Nah, ini tentang apapun ya. Jadi, kalau kamu ngerasa hidupmu tidak mudah, ya sebenarnya mungkin aja kamu tuh lagi diproses, kamu lagi ditempa untuk dilayakkan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Misal kayak gini nih. Di kemudian hari kamu tuh bisa mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, dari sekarang kamu dipersiapkan gitu. Kamu ditempa, diuji, dilatih sampai kamu menjadi seseorang yang berkualitas dan layak dapat yang berkualitas gitu. Oke. Dan apa ya? Aku ngerasa konsistensimu, komitmenmu juga diuji. Kayak misalnya kamu kalau masih sayang sama dia, masih mau nggak sama dia? Karena dia masih mau nih sama kamu, ya. Atau kalau kamu ngerasa nggak lagi lah sama dia, capek, atau ya aku sekarang komitmen dengan keputusanku, aku mau fokus sama ini, sama itu, fokus sama kehidupanku, kerjaan, keluarga, atau apa ya. Jadi aku ngerasa kamu berusaha balance, seimbang. Kamu nggak mau plan-plan ya. Ini bisa vice versa. Ya entah siapa nih ya, ada seseorang yang dia tuh plan-plan gitu loh. Dia masih sulit mengambil keputusan. Bisa aja orang itu, dia itu ngerasanya aku ngelakuin tindakan yang begini. Nah, tapi nanti berubah lagi jadi begitu. Nah, dia tuh memang ada plan-plannya. Harusnya kan kalau mau ya mau lah, kalau enggak ya enggak gitu kan. Ya gitu sih. Terus aku ngerasanya ini beberapa kalian punya energi yang positif ya. Jadi kamu bisa menemukan orang yang sefrekuensi dengan kamu, yang positif juga gitu.
Atau kalau kamu ngerasanya belum menemukan orang yang positif, ya sekarang isi aja dulu energi kamu dengan energi positif gitu, supaya kamu menarik orang-orang yang positif. Dan ini bisa juga tentang seseorang, kalau dia belum menuju kamu, atau kalau dia belum melakukan yang terbaik buat kamu, jika dia belum bertindak, ya berarti dia belum layak buat kamu, dia belum pantas untuk kamu. Karena bagi kalian yang ngerasa punya energi positif kan, harusnya kamu didekatkan dengan orang positif. Jadi kalau dia mau ke kamu kan dia harus memperbaiki dirinya gitu ya. Cuma ya ya dia rindulah sama kamu, kangen gitu say. Ini ada yang kangen bertemu Libra, atau Libra yang kangen ya, bisa vice versa. Ada yang rindu sih, pengen ketemu. Ya sih, aku nggak punya pendirian, aku ngerasa bersalah, aku kayak nggak jelas gitu. Tapi gimana ya, pengen ketemu. Bisa juga orang ini ngerasa aku sulit berkomunikasi dengan kamu, aku pengennya ketemu, aku pengennya kita tatap muka biar enak ngomongnya. Ada yang ngerasa gitu ya. Perasaannya sekarang nah dia sayang nih sama kamu ya, dia mencintaimu, kamu luar biasa. Di sini aku ngerasanya nih bisa vice versa ya. Orang ini dia meski mencintaimu, tapi masih susah banget berkomitmen. Makanya tadi ada tentang komitmen ya, antara mau nggak mau gitu, yakin nggak yakin. Ya pasti capek lah menghadapi orang seperti ini. Makanya beberapa kalian jadi ada yang menarik diri ya, menutup diri. Kamu jadinya kayak ya udahlah, menyendiri aja, fokus sama diri sendiri. Capek juga berekspektasi ya, capek ngarep gitu. Memang ada beberapa dealing sama player, atau ya setidaknya dia mempermainkan kamu, bisa vice versa ya, bisa kebalik. Dan aku ngerasa dia ini mungkin ada beban pikiran ya, mungkin ada masalah, ada yang dia pendam, makanya dia menunda-nunda melakukan sesuatu ke kamu. Maksudnya kayak apa ya, sebenarnya aku tuh pengen banget datang ke kamu, tapi masih ada beban pikiran aku. Atau ya sebenarnya aku pengen banget bicara sejujurnya sama kamu, atau bicara baik-baik sama kamu, tapi belum bisa terwujud ya, karena ada beberapa kendala gitu. Ada masalah kah atau apa ya? Ya makanya itu dia menunda-nunda. Cuma di sini orang yang dealing sama kamu ya, dia nggak lupa sama kamu ya. Dia nggak bisa lupakan kamu gitu aja. Bahkan ini perasaan dia semakin tumbuh ke kamu. Cinta itu tumbuh, kerinduan itu tumbuh ke kamu. Bahkan ya, dia ngerasa kayaknya kamu yang paling cocok buat dia. Sebenarnya kamu yang bisa memahami dia. Atau ya, pada akhirnya dia sadar kamu orang yang bisa dipercaya, kamu orang yang bisa diandalkan. Atau ya, dia sadar aja kamu yang dia cintai, kamu yang dia inginkan. Jadi orang ini ngerasa, kok aku kayak plan-plan banget ya, kok aku kayak kekanak-kanakan gitu, kok aku jadi egois ya gitu. Jadi ada yang nyadar gitu sih, aku ngerasa kayak orang yang harusnya aku yakin sama koneksi ini, harusnya aku yakin sama kamu. Atau ya badanku aja di sini tapi hati aku ke kamu gitu, fisikku di sini tapi pikiranku ke kamu aja. Kayaknya aku harus ke kamu deh gitu. Atau ada yang ya sebenarnya dia nggak bahagia di sana kalau nggak bersama kamu, nggak bahagia kalau ada konflik batin sama kamu. Nih, maafin saya ya. Ada yang mau minta maaf, atau ya mungkin dengan
memaafkan, itu bisa menyembuhkan luka di koneksi ini kan. Itu. Jadi mungkin orang ini belum punya pendirian, belum punya jati diri, jadi kayak pelin-pelan gitu. Beberapa memang ada yang lain ya, ada pihak lain, aku rasa. Beberapa. Ini bisa pihak lain adalah orang ketiga, keempat, bisa keluarga, bisa teman, atau apa ya. Ya dia punya fokus yang lain. Jadi perlahan Tuhan dan semesta akan menunjukkan ke dia bahwa kamulah orang yang dia cari. Kamulah orang yang bisa melengkapi dia. Makanya tadi kan ada tentang sesuatu yang lebih besar akan terungkap. Sesuatu yang lebih besar akan ditunjukkan gitu. Ya atau kayak kamu gak nyangka orang ini akhirnya bisa menuju kamu. Gitu, oke? Klarifikasi lagi. Shuffle dulu ya. Libra. Wah, ada Cancer ya. Pisces, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries. Judgment. Wah. Ini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Banyak banget ya. Ini ada juga energi mungkin sesama Libra. Ada Aquarius, Gemini. Yang strong di sini Aquarius, Scorpio. Bisa energi aja, nanti kita lihat lagi ya. Jadi aku ngerasanya seperti ada ikatan spiritual ini ya. Seperti ada koneksi spiritual antara kamu dan dia. Ada sih karmik ya. Ada juga twin flame di sini. Aku ngerasanya. Jadi terkoneksi terus. Kayak udah kenal lama. Ya, kalau dilihat-lihat gimana gitu ya. Sayang banget. Kadang ngerasa kasihan, gak tegaan. Kadang ngerasa ya sayang banget gitu. Cinta banget. Ini cinta kamu meluber-luber ke dia, atau ini vice versa ya. Cinta dia meluber-luber ke kamu. Jadi meskipun kita misalnya pasif nih, ya kita masih memantau lah. Masih memperhatikan. Apalagi kalau kamu orangnya tulus ya. Kalau kamu orangnya tulus, memang benar-benar baik ya. Gak mudah lah menghapus jejaknya. Gitu. Terus aku ngerasanya kamu masih memantau dia memang ya. Ini berapa masih stalking sosmed atau stalking tarot bagi yang kenal tarot ya. Atau ini vice versa, dia masih memantau kamu, dia masih memperhatikan kamu, mencari tahu tentang kamu. Itu. Cuma aku ngerasa ya hakikatnya seorang Libra kan harus seimbang ya, balance ya. Kan Libra itu orangnya balance, seimbang. Lambangnya timbangan, begitu ya. Jadi pada dasarnya memang harus seimbang. Kita boleh baik, tapi ya kita harus lihat juga effort atau orang lain itu seimbangkan kita atau enggak gitu ya. Jadi kamu ngerasanya ya terkadang kasihan sih, terkadang baper, membawa perasaan karena cinta. Cuma kalau logika kamu udah jalan ya kamu ngerasa seimbang aja lah. Masa aku aja yang berjuang sendirian, masa aku aja yang harus baik begitu. Ya kamu mungkin pengen diperlakukan dengan baik, kamu pengen juga kan diperlakukan dengan adil, kamu pengen diperjuangin gitu. Tapi ini bisa juga vice versa. Dan aku ngerasanya di sini diberitahukan supaya kamu tuh seimbang dalam mengambil keputusan juga gitu. Jadi jangan pernah ragu ya. Jangan ragu untuk memutuskan sesuatu. Kalau memang gak mau lagi sama dia ya udah. Kalau sudah capek ya sudah. Fokuslah sama dirimu sendiri.
Jadi ya harus tegas gitu sih aku ngerasanya. Oke, kita lihat lagi perasaannya. Ini beberapa situasi karma ya. Kalau nabur baik ya, kebaikanlah yang ada di hidup kamu ya. Tapi kalau nabur buruk ya, siapa ini bisa mendapatkan yang buruk gitu. Terus aku ngerasa ini ada Aries lagi ya, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Wah, the Tower. Cancer, Pisces, Scorpio. Ini yang strong Aries, Capricorn, Scorpio. Yang strong juga di sini ada Sagittarius, Cancer, Leo. Ada Pisces ya. Lalu Capricorn di sini strong. Oke. Ada Gemini. Kemudian ini kuat juga Taurus ya. Oke, beberapa sesama Libra, bisa energi aja. Jadi orang yang dealing sama kamu, dia ngerasa nggak enakan sih sama kamu ya, atau apa ya, ada yang merasa bersalah begitu. Jadi kalau kita nggak enakan bisa aja karena merasa bersalah. Ini bisa vice versa. Jadi seseorang ini ngerasanya aku nggak enakan nih karena aku pernah bikin kesalahan. Aku takut, aku malu karena aku merasa bersalah sama kamu. Aku belum bisa berjuang buat kamu gitu. Jadi ya beginilah aku. Terus ada yang ngerasa segan, ngerasa sungkan banget gitu ya. Jadi kalau sudah pernah menyakiti, jadi kayak segan gitu loh, nggak enakan sama kamu. Beberapa di sini insecure ya, ada yang minder gitu. Terutama kalau kamu lebih dari dia, kalau kamu lebih dewasa, lebih mandiri, kalau kamu lebih baik gitu, atau lebih apa gitu di kehidupan ini ya. Dia ngerasa apa ya, aduh aku minder gitu. Mau sih sama kamu, cuma aku pengennya jangan merendahkan harga diriku. Gitu sih, ini orangnya gengsi parah. Ya egonya besar gitu, aku rasa. Sebenarnya udah kena banget sih egonya itu, udah kena banget mentalnya, karena dia tahu nih kebenaran yang sesungguhnya. Dia tahu ya kalau salah ya salah gitu. Terus dia ngelihat kamu tuh makin menarik gitu ya. Istilahnya ya keadilan itu, kebenaran itu kan terungkap gitu. Orang yang hidupnya menjadi lebih berkah itu sebenarnya mendapat karma baik gitu kan. Jadi dia ngelihat kamu tuh kayak shining, bersinar. Dia ngelihat kamu tuh kehidupanmu kayaknya udah lebih bahagia, lebih enak gitu. Kayak dia ngerasa Tuhan memberkahi hidup kamu gitu. Jadi kayak oh berarti karma baik yang ada dalam dirimu. Sedangkan aku karma buruk nih. Waduh, nah kena nih mental aku. Nah ada yang begitu. Terus mau datang ke kamu, mendekat ke kamu, gimana gitu rasanya ya? Ya minder lah gitu. Atau dia punya personal issue ya, ada masalah di dalam dirinya sendiri. Bisa juga ini masalah karakter ya, karakter dia dari dulu. Atau dia punya masa kecil nggak enak, masa lalu nggak enak, atau ya di keluarganya, lingkungan dia membuat dia seperti itu, ya. Tuh, dan di sini muncul lagi energi kerinduan ya, betapa dia rindu sama kamu. Semakin menjauh, semakin rindu, semakin membatasi diri ya, semakin kangen sama kamu. Bahkan kalau kamu jadinya membatasi diri juga, kalau kamu ikutan cuek juga ya, dia kehilangan kamu lah gitu. Kan ini ada yang mirror ya. Kan dia cuek, kamu juga bisa cuek. Dia batasi diri, menutup diri, kamu juga bisa begitu. Ya akhirnya duar gitu ya. Aduh kangen say gitu. Kangen gitu loh besti. Jadi kalau ada koneksi spiritual, soulmate, twin flame atau apapun, itu memang kita jadi memahami cinta itu sebenarnya tidak perlu ada alasan.
Ya gue cinta sama lo bukan karena ini, bukan karena ono, tapi lebih kayak ya cinta itu ada begitu saja. Cinta yang sebenarnya itu kan cinta yang tanpa alasan, bukan karena lu begini, bukan karena lu begitu, enggak. Kalau koneksi spiritual itu emang kita bisa memilih apa kan enggak. Jadi kayak muncul aja gitu. Kalau dipikir pakai logika kan ya bisa aja dia tuh bukan tipenya kamu. Kalau dipikir pakai akal sehat, logika, intelektual ya dia tuh nggak balance, nggak seimbang dengan kamu. Tapi kenapa cinta ini begitu kuat? Karena ada koneksi spiritual. Jadi nggak perlu ada alasan. Memang kayak udah ditakdirkan untuk berkoneksi. Cuma ya untuk keberhasilan hubungan ini, koneksi ini ya itu harus kerjasama di antara kalian berdua. Jadi kalau dua-duanya bekerja sama, berjuang, ya jodoh gitu, langgeng. Tapi kalau salah satu doang yang berjuang ya ini jadi pelajaran hidup saja gitu. Oke. Jadi orang ini sebenarnya kehilangan kamu loh. Kadang dia juga nggak ngerti ya, dia juga nggak paham kenapa sesayang ini aku sama kamu, atau ya aku bisa aja ngikutin logika aku ya, hidup di dalam hal-hal duniawi, ikuti gengsiku, egoku, tapi kok ujung-ujungnya menyesal, kok ujung-ujungnya merasa bersalah, kok ujung-ujungnya kehilangan, kayak sedih banget gitu ya. Sedih banget lah kalau nggak ada kamu, nggak deket kamu, ya sedih. Oke? Nah, sebenarnya kamu satu-satunya yang dia cintai ya. Dia bisa aja berhadapan dengan yang lain, tapi chemistry-nya, koneksinya hanya sama kamu. Ini orangnya ada yang bertopeng, ada yang gengsi, ada yang gimana ya? Memang ada isu di dalam dirinya gitu. Kayak ya dia punya masalah tapi dia gengsi gitu loh, terbuka sama kamu. Atau ada yang lain dia nggak terbuka, dia memihak ke siapa gitu. Ya dia nggak terbuka begitu, aku rasanya. Terus di sini semesta bilang ya kalau nggak seimbang ya berarti kamu udah saatnya kan fokus sama dirimu sendiri. Kalau ini udah toksik buat kamu ya lepasin aja. Walaupun ini koneksi spiritual kan nggak selalu bisa jodoh gitu. Ada yang cuma pelajaran hidup atau ya kita harus terima inilah jalan yang diberikan gitu. Maksudnya ya mungkin begini dulu jalan kita terpisah dulu, kamu jadi fokus sama dirimu sendiri, kamu jadi tahu mencintai dirimu, fokus kerja, fokus membuat dirimu berkualitas. Nah dia di sana juga diberi waktu untuk koreksi diri, dia saat ini diberi waktu untuk introspeksi diri, memperbaiki diri. Nah kalau udah sama-sama versi lebih baik bisa aja bertemu lagi di titik yang sama gitu. Ya, ini beberapa kalian memang bisa aja suatu saat ada jalannya kalian bisa bersama, ya. Ada jalannya kalian itu bisa membereskan urusan ini, atau ya kalau mau berjuang itu kemungkinannya bisa bersatu. Gitu. Jadi di sini dibilang coba lebih rileks aja gitu sih aku rasa ya. Kan kartu ini nggak selalu tentang flirt yang gimana gitu ya. Aku kalau ngeliat ini nggak selalu tentang yang negatif atau apa, tapi lebih kayak coba positive thinking gitu ya, berpikir positif aja, berprasangka baik lah sama yang di atas. Ya kan ada beberapa kemungkinan bisa terjadi kayak aku bilang tadi, mungkin aja dipisahkan dulu biar sama-sama belajar, jaga jarak dulu biar sama-sama evaluasi diri supaya dianya koreksi dirinya, dan relax aja supaya nggak terlalu tegang sih. Karena kan kamu juga harus tenang gitu, kamu jangan sampai melupakan prioritasmu yang lain. Karena yang kita pikirkan di dunia ini kan nggak hanya percintaan, tapi kan kita harus juga mikirin kerjaan, keuangan. Kamu juga harus mikirkan lah kehidupan kamu. Ya coba bikin diri kamu tuh berkualitas. Coba hargai dirimu, biar kamu dihargai orang, dihargai dia gitu. Ya itu sih, oke?
Jadi sampai sini dulu Libra, ini beberapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.